Selamat pagi untuk kelas 11 semuanya. Hari ini saya mengadakan tutorial atau materi tentang jaringan komputer. Untuk kelas 11 sendiri, untuk semester 1 ini kalian akan belajar tentang usaha jaringan komputer, di mana usaha ini sangat menguntungkan, sangat menjanjikan karena sekarang adalah zamannya teknologi. Kalian bisa melihat tutorial berikut ini. Yang saya akan ajarkan pertama adalah rencana kerja pembuatan jaringan komputer apa aja. Oke, untuk komponen dasar itu ada dua, yaitu komponen dan upah. Untuk komponen dan upah sendiri, ini relatif, biasanya akan disesuaikan dengan kota masing-masing. Kalian bisa mengecek harganya di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Yang jelas saya tidak akan menuntut kalian untuk 100% benar, tetapi ini sebagai acuan kalian ketika kalian mau bekerja, kalian mau membuat apa, rencananya seperti apa. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini adalah rencana kerja saya ketika saya akan membuat warnet. Ya, di mana ada modem. Jelas ini modem dapat dari provider internet atau Speedy, Biznet, dan segala macam. Kemudian ada mikrotik. Fungsinya mikrotik untuk apa sih? Fungsinya mikrotik adalah suatu perangkat yang digunakan untuk membagi bandwidth. Ibaratnya gini. Contoh ya, kalau sebuah tandon air dialirkan kepada 10 lubang, kira-kira lubang mana yang paling banyak mendapatkan bandwidth? Jelas, lubang yang paling dekat dan ukuran diameter lubangnya yang paling besar. Tidak mungkin lubang yang berada di akhir, contoh seperti di sini 14, nomor 14, saya asumsikan ini lubang air nomor 14, itu mendapat aliran air yang paling besar. Otomatis yang paling besar adalah nomor 6, karena dia yang paling dekat dengan kabel di bawahnya hub. Jelas nggak? Kalau nggak jelas, saya asumsikan lagi seperti ini, saya ulang. Saya punya 15 keran air. 15 keran air, yang paling dekat nomor 6 dan yang paling jauh server dan PC 14. Ini PC 14. Ya, yang paling jauh server dan PC 14. Jelas untuk aliran air, kalau hub ini saya asumsikan adalah aliran air, yang paling banyak mendapat air nomor 6 dan nomor 7 itu yang paling dekat. Dan yang paling kasihan adalah nomor 14 dan server. Nah, mikrotik fungsinya untuk itu, dia akan membagi aliran air dari modem atau aliran internet dari modem dibagi sama rata. Contoh, kalau saya punya kecepatan 20 Mbps, contoh, bentar. Saya punya kecepatan 20 Mbps seperti ini. Beda ya antara M besar dan M kecil. Kalau M besar itu adalah dalam kecepatan megabit per second. Sedangkan 20 dengan M besar, ini adalah ukuran dari file tersebut ketika sudah menjadi 1 atau megabyte per second. Ini beda. Kalau masih dalam aliran data, itu disebut megabit per second, sedangkan sudah menjadi data namanya megabyte per second. Nah, saya akan bahas dulu ukuran. Kalau 20 megabit, itu kalau kita kembali lagi ke ukuran awal, 1 megabyte, 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi kalau 20 megabit per second ini kalian cuma tinggal dibagi 8. Jadi nanti kalau kalian coba untuk download, kecepatan maksimal itu hanya sekitar 2,25 megabyte, M-nya besar, per second. Lalu dibagi lagi dengan jumlah komputer yang ada. Ini kecepatan dari tiap komputer kalau kalian menggunakan mikrotik. Nah, kembali lagi ke materi utama.
tugas kalian hari ini adalah mencoba merancang kira-kira kalau saya membuat warnet atau membuat kafe atau membuat kos-kosan yang menggunakan koneksi internet, kira-kira butuh biayanya berapa secara real. Nah, kita kembali lagi ke komponen utama. Nah, seperti ini. Yang namanya jaringan internet itu pasti punya kabel RJ45. Bisa dicari di Tokopedia. Punya kabel UTP. Punya hub seperti apa? Untuk hub, kita harus punya rencana jika kalian punya klien 10, berarti 10 isi 10 maksud saya, isi 10. Berarti kalian harus mempunyai cadangan 2. 2 dalam arti di sini adalah hub itu kan seperti colokan. Kalau kalian pakai 10, berarti kalian harus freekan itu 2 minimal. Jelas ya? Padahal hub itu berisi yang ada di pasaran, isinya adalah 5, 8, 16, 32. Silakan kalian pilih sendiri mau pakai yang mana. Kemudian ada router, hampir sama seperti hub, cuman bedanya ini untuk lebih cepat daripada hub. Ada mikrotik yang saya sudah jelaskan tadi. Ada pemancar wifi. Ini kira-kira kalian pakai apa tidak? Kalau usaha kalian kafe atau usaha kalian kos-kosan, jelas pakai pemancar wifi. Lalu ada perapi kabel. Nah, untuk kabel RJ45, saya akan beri tambahan sedikit di bawah. Ketentuannya adalah 1, usahakan serial mungkin. Nomor 2, disertakan dengan ukuran tempat yang akan kalian buat. Contoh seperti ini. Kalau kalian punya usaha warnet, ukurannya adalah 4 x 6 meter, berarti luasnya adalah 24 meter persegi. Kira-kira butuh kabelnya berapa? Jangan sampai kalian tulis kabel saja, tapi tidak ada ukuran kabel tersebut. Contoh, dari hub ke komputer 1 butuh kira-kira 3 meter. Ya, itu berapa uang yang harus kalian keluarkan? Kabelnya berapa meter, kemudian tenaganya berapa, semuanya berapa kalian hitung. Ya. Nah, tugas kali ini dikerjakan hingga hari Jumat pukul 12 siang. Jelas ya? Hari Jumat pukul 12 siang, kalian harus sudah mengerjakan ini semua. Yang tidak mengerjakan, berarti nilai pertama kalian tidak ada. Jelas ya? Nah, saya akan mengecek satu persatu, kira-kira kalian bisa nggak buat rencana seperti ini? Membuat rencana kerja seperti ini, kalau kalian bikin warnet. Dalam satu kelas, boleh usahanya macam-macam, mau warnet, mau toko, terserah. Ya, bikin sekreatif mungkin. Semakin kalian kreatif, nilainya semakin naik. Contoh seperti ini. Saya akan membuat, contoh ini adalah rumah A. Kemudian di sini ada rumah B. Ini bukan rumah B, tapi toko A. Nah, kalau ada rumah A dan rumah A dan toko A, kira-kira ini dihubungkan pakai apa? Kalau jaraknya 5 kilo, 10 kilo, mungkin nggak pakai kabel. Nah, jika kalian sudah mempunyai tanggapan, oh bisa Pak pakai kabel, silahkan nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya.
Saya akan bahas di pertemuan selanjutnya mana saja yang mendapatkan nilai paling baik. Saya akan posting di YouTube saya. Kemudian kalian bikin serial mungkin. Contoh yang saya akan kembali lagi, rumah A dan toko A. Seperti ini. Rumah A dan toko A dihubungkan menggunakan kabel. Boleh. Jaraknya berapa? Kalau menggunakan pemancar WiFi, kira-kira butuh yang namanya butuh yang namanya perangkat pengaman apa tidak? Ya. Next, kita akan kembali lagi ke sini. Nah, di sini saya butuh perapi kabel. Perapi kabel di sini berupa bisa kabel tis atau kotak box untuk menaruh kabel supaya kabel tidak terlihat, supaya kabelnya rapi. Ya. Kemudian tenaga atau upah. Untuk upah sendiri saya asumsikan satu hari maksimal itu Rp 200.000. Itu upah maksimal untuk pemasangan tenaga IT. Nah, kalau kalian beli di Tokopedia atau di e-commerce yang lain, usahakan harga di up sekitar 10-20%. Kenapa? Yang namanya belanja di Tokopedia atau di e-commerce itu harganya lebih murah dibandingkan dengan offline. Makanya kalian harus punya uang cadangan supaya nanti kalau kalian kurang sesuatu, kalian harus sudah punya cadangan untuk beli apa aja gitu loh. Ya, oke. Untuk tugas kali ini saya kasih waktu hari Jumat pukul 12 siang. Untuk jika ada kesusahan kalian bisa japri saya melalui WA. Nanti saya jelaskan ulang. Atau lewat Google Classroom. Sekian dan terima kasih.